بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزه رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نقطة مركز الباء الدائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبانية الذي قدرت به رتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات بمواهب الامتنان والمقام المحمود وأقسمت بحياته في كتابك المشهود لأهل الكشف والشهود وهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات قلب القلوب وروح الأرواح وإعلام الكلمات الطيبات القلم الأعلى والعرش المحيط روح جسد الكونين وبرزخ البحرين وثاني اثنين وفخر الكونين أبي القاسم الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور والصلاة والسلام على معدن الفضل والنور سيدنا ومولانا محمد البدر البدور وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين ولازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, kembali di sore hari yang sangat membarakahnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan pertemukan kita dalam majelis taklim Al-Hidayah. Kita mohon kepada Allah dengan berkumpulnya kita di sini di dunia yang fana ini, kelak di akhirat pun kita dikumpulkan bersama-sama pula oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah atau di belakang panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan membaca kitab tafsir yang kita memulai daripada surah Wadduha sampai kepada surah An-Nas. Lalu nanti dari amma yatasaalun sampai kepada Wallaili idza saja. Wallaili idza yaghsha. Yang mana pada sebelum kita mengkhatamkan kitab Risalatul Muawanah, maka sebulan sekali kita akan membaca kitab tafsir. Dan nantinya setelah khatam kitab Risalatul Muawanah, maka kita akan membaca kitab tafsir.
melanjutkan seterusnya nanti kita akan mempelajari tafsir. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi kita katakan bahwa kita akan membaca mulai daripada surah Ad-Duha atau Qisarus Suwar. Di mana para pendahulu kita, para ulama zaman dulu, mereka dalam mempelajari tafsir, maka mempelajari dari ayat-ayat yang sering kita baca. Yaitu Al-Qur'an ini terbagi surah-surah yang pendek, surah-surah yang sedang, dan surah-surah yang panjang. Maka surah yang pendek ini karena sering kita baca di dalam salat setelah kita membaca Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah, maka alangkah baiknya kita lebih memahami dulu makna daripada surah-surah yang pendek ini tadi, sehingga ketika kita salat membaca surah pendek tersebut akan lebih memahami, akan lebih mengerti makna dari yang kita baca tadi, sehingga salat kita bisa menjadi salat yang khusyuk di dalam salat. Surah Ad-Duha wa hiya makkiyah wa ayatuha 11. Surah Ad-Duha adalah surah makkiyah. Ayatnya ada 11 ayat. Surah Ad-Duha ini menjelaskan mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pemberian Allah kepada Rasulullah di dunia wal akhirah. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas nikmat Allah yang telah mulia tadi, yang mulia tadi. Lalu juga di dalam surah Wadduha, orang-orang musyrik mereka mengira setelah beberapa hari Nabi Muhammad tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ada 15 hari. Dalam riwayat lain ada sampai 40 hari Rasulullah tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah istri daripada Abu Lahab. Ummu Jamil adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ketika turun surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ketika surah tersebut semakin menjadi-jadilah kebencian Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia tahu setelah beberapa hari Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Tuhannya Muhammad telah membenci Muhammad, sehingga dia tidak mendapatkan wahyu yang dia kira itu wahyu dari Tuhannya. Nah, maka di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjatuhkan, atau Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang pada saat itu mengikuti Nabi Muhammad, juga kepada kita pada saat ini, bahwa Allah tidaklah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu dari Allah atau terputus wahyu beberapa hari dikarenakan ada khawlah, dikarenakan ada pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Khawlah, ya Khawlah, coba engkau bersihkan rumah ini, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan malaikat Jibril tidak datang kepadaku membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Khawlah ini tadi membersihkan rumah Rasulullah, dan dia mendapati di bawah tempat tidur Rasulullah ada bangkai anak anjing. Lalu dibersihkan oleh Khawlah ini. Setelah dibersihkan, baru kemudian malaikat Jibril turun. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa engkau tidak datang kepadaku beberapa hari ini membawa wahyu dari Allah? Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad? Sesungguhnya kami para malaikat tidak masuk satu rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing dan surah. Arti surah itu patung yang berbentuk satu keutuhan.
Nah, itu tidak masuk malaikat. Malaikat termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau di dalam rumah kita ada anjing, nggak bakal masuk para malaikat. Malaikat rahmat nggak masuk, malaikat Jibril nggak masuk. Bagaimana kalau anjing yang menjaga dari maling misalnya? Itu mesti di luar rumah. Boleh kita memeliharanya, tapi tidak boleh nyampur dalam rumah kita. Dia di luar rumah, dibuatkan kandang. Dan syaratnya anjing tersebut memang kalau ada maling, dia menggonggong. Dia seakan-akan mau menerkam si maling tersebut. Nah, itu di dalam fikih diperbolehkan. Tetapi kalau kita mau mengambil lebih ahsannya, lebih baiknya, ya kita tidak memelihara anjing sekalipun. Nah, kalau masuk rumah tidak bakal malaikat rahmat akan masuk ke dalam rumah tersebut. Wala surah, juga gambar. Ini sebagian orang mengartikan gambar, termasuk gambarnya para habaib misalnya. Mereka mengatakan tidak boleh ada gambar di rumah kita, sebab arti surah itu adalah gambar. Inilah terkadang orang mengartikan satu bahasa Arab, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, mengartikannya per makna di zaman sekarang yang digunakan. Seperti kita contoh, ada orang yang menafsirkan ayat Al-Quran, yadullaha fawqa aydihim. Mereka adalah kelompok mujassimah. Kelompok dari orang-orang Mu'tazilah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka mengartikan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya mereka. Ya, tangan Allah seperti tangan kita. Kenapa alasan mereka seperti tangan kita? Karena Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti itu karena Allah menciptakan manusia itu dengan bentuknya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tangannya Allah sama dengan tangan kita katanya. Ada jari jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking, dan jari manis, titik. Itu bagi mereka itu apa? Ada. Sama dengan Allah. Dari itu tadi mereka mengartikan yadullah fawqa aydihim. Nah, termasuk hadis ini. Sebagian orang, termasuk Wahabi, mereka mengatakan apa? Ya, surah, artinya surah gambar. Gambar termasuk gambar yang kita ada sekarang ini, gambar habaib atau ini. Padahal maksud daripada surah tersebut adalah ada dua tafsir. Yang pertama mengatakan lukisan yang berbentuk satu manusia utuh, lukisan. Yang kedua, ya, lukisan ini bukan lukisan orang alim atau apa. Kemudian surah juga bermakna patung yang utuh, patung gajah, patung monyet, patung onto misal di rumahnya, patung pancoran misalnya. Pecah di Jakarta, patung Pancoran, patung Sudirman. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah perbuatannya orang-orang orang Yahudi. Kemudian, apabila kita membuat patung dalam bentuk yang utuh, nanti di akhirat, kata ulama, dia akan minta nyawa dengan kita. Kau menciptakan. Kau bisa nggak memberi aku nyawa? Nah, inilah dalam beberapa riwayat ini. Nah, kalau gambar seperti gambarnya para habaib, kita mengambil satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nazar ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang yang alim itu ibadah. Kalau tidak baca, memandang secara langsung, ya ada teknologi di zaman sekarang. Apa teknologinya? Foto. Berarti kita bisa memandang fotonya, termasuk memandang wajah orang alim. Daripada kita mandang wajahnya Inul Daratista atau pemain-pemain bola atau Norman Kamaru, ya, boleh ceya-ceya ini tadi. Ya, asal kita mandang wajahnya para ulama, an-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajahnya orang alim ibadah. Jadi yang dimaksud bukan gambar-gambarnya orang alim, yaitu lukisan ataupun patung yang berbentuk satu bentuk tubuh yang utuh. Nah, itu yang malaikat rahmat tidak masuk, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu terkandung dalam surah Wadduha. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Wadduha
memberikan satu pemberian kepada Nabi Muhammad yang